Hai, selamat petang. Kembali balik kepada saya punya channel YouTube channel, Isaac Sabahan YouTube channel. Sebenarnya hari ini saya punya YouTube channel ini kan, saya hari ini untuk membuat challenge kedua, yaitu macam mana saya dalam ini PKP punya keadaan. Saya nak menceritakan macam mana saya sendiri punya keadaan semasa PKP dan macam mana saya dapat mengatasi yang PKP punya masalah ini, macam mana saya keluar daripada saya punya kekeliruan, kerisauan, kebimbangan dalam PKP inilah. Sebenarnya saya yang pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasihlah kepada Sabahan community YouTubers, Sarawakian community YouTubers, Malaysian community YouTubers punya semua YouTubers yang berada dalam grup semua tu. Terima kasih sebab walaupun saya bukan selalu untuk di YouTuber ini channel untuk buat video, tapi mereka juga berusaha untuk memberi semangat dan memberi sokongan dan dorongan kepada saya untuk membuat video yang lebih baik dari satu hari ke satu hari. Ini ialah video kedua saya, jadi saya pun harap lebih bagus daripada first video lah. Dan walaupun first video saya beberapa jam yang lalu, tapi saya tengok ada sudah banyak like and share dan banyak komen lah. Saya pun habis sudah share komen lah. Kalau siapa-siapa nak komen saya punya video, nak bagi tunjuk aja macam mana saya buat video dengan baik, ataupun banyak komen, ataupun dia punya konten-konten yang boleh saya buat, boleh saya lakukan tu, sila komen bagi saya akan review dan saya akan balas balik. Dan kalau ada yang lebih lama dari YouTuber punya channel ni, bolehlah kasih tunjuk aja kepada saya. Saya ni saya rasa bangga jugalah kerana Sabahan community YouTubers, Sarawakian community YouTubers dan Malaysia community YouTubers selalu membantu saya lah untuk saya upgrade di saya punya YouTube channel. Dan saya harap yang ini ialah saya akan ingat kamu semua dan saya punya like, fans, subscriber semua yang telah like saya, dan juga yang belum like lagi, dan saya pun juga terima kasih lah sebab saya fikir dan saya harapan saya ialah mereka akan like saya balik lah, like saya punya channel lah. Saya akan berusaha untuk buat yang terbaik sekali di channel saya, dan saya akan memperbaiki apa yang saya buat kesilapan daripada lepas dalam channel YouTube channel saya. Semua yang tidak begitu elok ataupun percakapan yang berhenti-henti ataupun percakapan yang tidak begitu jelas, yang ini semua saya akan memperbaiki dari satu video lah. Harap bersabar juga, harap kamu bagi peluang, dan terima kasih juga kepada ketiga-tiga community YouTubers, Malaysian YouTubers, Sabahan YouTubers dan Sarawakian YouTubers community. Mereka ini betul-betul baik hati lah. Saya rasa sebab mereka, walaupun saya tidak kenal mereka semua siapa-siapa, tapi mereka juga sanggup membantu saya lah. Terima kasih kepada semuanya lah. Jadi yang ini video ialah untuk saya membuat challenge kedua. Kita cerita balik saya punya masa dalam PKP ini. Saya ini memang betul down lah sebab yang pertama sekali pekerjaan semua ini income pun terberhenti,
tak tahu mau buat apa. Nak buat konten YouTuber pun susah sebab nak buat vlog ataupun nak buat pergi mana-mana tempat melancong pun susah sebab PKP kan. Kita perlu mematuhi arahan MCO Malaysian Lockdown Malaysia Movement Control MCO lah, Movement Control Order ataupun Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Sebab kita tahu COVID-19 ni telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Jadi dalam komuniti yang sebegini, dalam keadaan yang sebegini, memang kita rasa down sebab ekonomi kita pun tiada, kerisauan, kebimbangan. Sebab kita juga seorang manusia kan, pandai juga down dan juga pandai kita senang berputus asa sebab yang ini kita nampak keadaan seperti ini kita sangat putus asa lah. Tapi saya juga terima kasih kepada yang Malaysian Community YouTubers, Sarawakian Community YouTubers dan Sabahan Community YouTubers punya team members semua. Mereka ada bagi galakan dan bagi tunjuk aja cara untuk memperbaiki. Selain itu, saya pun terima kasih juga Mr. Ray yang saya punya Facebook marketing online, morning learning punya cikgu. Dia pun bagi satu challenge bagi saya untuk menyelesaikan task 14 hari. Jadi ini ialah task kedua bagi saya lah untuk yang hari kedua. Jadi hari ini saya punya task ialah menceritakan apa yang saya berlaku ini 14 hari dalam peringkat PKP setiap 14 hari sebab kita sudah melalui 4 peringkat PKP. Jadi saya menceritakan apa kesan dia, apa yang saya punya efek, macam mana untuk saya berdiri semula untuk buat yang terbaik. Ya, yang pertama sekali saya rasa tidak begitu semangat sebab dalam PKP ini sebab saya pekerjaan yang tetap saya ialah menjual penapis air. Jadi sudah terganggulah sebab kita biasa facing is door to door punya people. Sebab ini kira satu mata pencarian yang utama lah bagi saya. Tapi saya tengok kalau macam mata pencarian utama pun susah juga. Macam mana kita mau buatkan sebab biasa kita face to face, jarang kita by online ataupun apa. Tapi masa itu saya memang down lah. Tambahan yang minat saya nak buat video itu pun tak tahu tak dapat ada konten nak buat. Sebab biasanya bagi saya suka seorang suka berjalan, pergi melancong di tempat-tempat yang menarik di Sabah, Sarawak. Sebab saya sebenarnya ada satu target yaitu pelancong pergi tempat-tempat melancong di semua Sabah dan Sarawak, setiap pelosok negeri. Sebab yang first memang ialah untuk nak buat konten inilah. Jadi yang first ni saya ada juga bagi saya yang ini ialah nak berjumpa semua YouTube community YouTubers di Sabahan, di Sarawakian community YouTubers dan Malaysian community YouTubers lah. Jadi ini ialah target saya untuk berjumpa dan berbuat video bersama-sama dengan mereka, berbuat PK kah, membuat sesi temu ramah kah dengan YouTubers. Inilah target yang first saya enjoy YouTubers. Jadi yang semua nak plan memang cantik, tapi semua terbantu pula atas PKP ini.
Tapi tak mungkin kan kita pergi membuat lawan arahan PKP sebab kerajaan pun sangat prihatin kepada kita, Pak. Sebab yang ini COVID-19 ialah satu pandemik punya pandemik dia punya penyakit kan, boleh menyebabkan di Malaysia sudah 100 meninggal dunia atas penyakit COVID-19. Jadi sebelah negara jiran juga walaupun kematian rendah, tapi ada sudah naik 10,000 kes COVID-19. Ini amat berbahaya kepada kita punya semua di Malaysia, Singapura semua kan. Yang penyakit ni dia punya sampai hari ini belum ada immunity dia untuk merawat penyakit ini. Jadi kita pun rasa bimbang kan. Jadi ini pun menyebabkan saya rasa down lah. Semua telah bantu. Jadi pada masa itu saya tiada konten, tiada apa. Jadi ada juga beberapa memberi kalakan kepada saya lah, terutama Mr. Rudy, Sabahan Community YouTubers punya tim, boleh kira tim leader lah, dan lain-lain Sabahan Community YouTubers, Sarawakian Community YouTubers dan Malaysian Community YouTubers lah. Dia bagi saya satu petunjuk jalan macam mana saya mau masa PKP ini, dan bagi banyak rujukan-rujukan video daripada mereka buat untuk sebagai satu idea dan pencetus minda idea bagi saya dan untuk buat. Jadi saya pun belajar dari 2 minggu ni, jadi saya sekarang sudah dapat mahir sikit untuk dia punya konten. Jadi saya masa ini saya pun teruskan buat YouTuber punya macam mana mereka punya konten. Tapi yang ini konten bukan saya tiru mereka lah, nanti saya akan edit lah. Tapi kalau yang idea-idea yang kamu bagus tu, kamu pun boleh WhatsApp saya ataupun komen dalam YouTube channel saya. Saya nanti akan ambil dan fikirkan konten yang lebih baik. Sebab kamulah saya punya penyokong dan peminat setia. Walaupun saya senang susah, kamu pun bersama saya. Terima kasih juga. Yang kedua, saya mau terima kasih kepada Cikgu Ray Lim Peng Han, sebab dia bagi challenge for 14 days. Saya terima dia punya challenge. Sebab mengapa saya ambil ini kesempatan ini berjumpa Pak, membuat saya semangat balik lah masa itu, untuk macam mana kita walaupun melalui kewangan punya masalah, melalui di rumah juga, kamu tahulah kalau sekiranya satu itu kewangan sudah down kan, jadi saving pun tidak begitu banyak, macam mana nak cara hidupkan. Ini pun kesusahan dalam kehidupan juga. Jadi saya pun kekal juga pendirian. Saya nak buat terbaik untuk semua. Yang terutamanya kerja saya yang utama sebagai kowe kan, dia beri banyak bantu kepada saya lah. Untuk yang masa PKP ini pun dia tutor dia punya manager grup saya, manager grup lain, senior manager, general manager, yang terutama tutor lah. Sebab tutor ni selalu, kalau kita cakap tutor ini mesti banyak cakap, saya faham. Tapi yang dia cakap tu berapa persen saya dapat ambil, macam mana dia kasih sedar saya, ini pun saya perlu terima kasih dia lah. Jadi sekarang ibarat dia sudah buat satu suntikan yang kuat bagi saya di dalam perjalanan kowe inilah. Saya akan terus buat apa yang saya rasakan, dan apa cara yang dipelajari saya akan mempergunakan satu-satu, dan saya pasti saya tetap boleh berdiri
dengan kukunya, bukan saja di Kobe, tapi di Sabahan YouTuber, Sarawakian YouTuber, dan Malaysian YouTuber pun saya akan membuat terbaik. Sebab saya tidak mau hampakan mereka yang banyak mengajar saya. Saya mau berdiri dengan lebih kukuh untuk menghadap, berjalan dengan lebih lancar dan lebih maju ke depan bagi saya. Terima kasih kamu semua yang dalam PKP ini punya sokongan. Thank you very much. Dan yang terutama disandarkan saya punya kawan baik Mr. Jumat, walaupun itu dikira colleague saya, tapi memang dia pun dalam PKP ini pun selalu chat saya. Terima kasih kepada mereka senior pun, terima kasih juga. Dan beberapa lagi online marketing punya kawan pun, terima kasih juga kamu. Sebab kalau saya mau cerita semua kawan memang panjang dia punya video, jadi saya tidak mau terlalu panjang. Hanya saya bagi tahu dalam masa kesusahan yang ini secara rumusan dia, dalam masa kesempitan ini, kesusahan ini, first kamu mesti ingat apa yang kamu tahu ialah kawan. Kawan dia kadang-kadang bagi semua dia punya pengalaman, dia punya itu, jangan kita abaikan dia punya pengalaman. Sebab mereka pernah melalui. Kedua, kamu punya colleague. Kamu punya colleague, dia boleh buat. Mengapa kamu dia boleh buat? Sebab yang itu dalam kamu punya, maksudkan saya di sini ialah macam mana dia boleh mencapai satu level yang lebih tinggi? Adakah dia punya lebih berusaha tu? Kita sampai berusaha mana tahap, tapi dia punya berusaha mana tahap? Kita perlu mempelajari. Yang baik kita ambil, yang jahat kita pun ambil juga. Tapi yang jahat tu jangan kita yang buat jahat, tapi kita perlu ambil yang dia punya jahat itu untuk menghasilkan semangat positif untuk kita. Yang mereka positif tu, kita teruskan ikut dia punya positif. Sebab kalau mereka tiada unsur-unsur ini kan, susah kamu berdiri seorang diri. Ketiga, saya pun terima kasih dengan saya punya help manager. Yalah, selalu dia dia anggap saya sebagai seorang abang. Saya pun sebenarnya saya tidak anggap dia sebagai saya punya help manager. Sebenarnya saya anggap dia lebih rapat, yaitu macam adik saya. Sebab dia umur dia lebih muda dari saya. Jadi saya anggap dia sebagai satu adik. Tapi yang adik ini memang hebat punya adik. Dia boleh dalam depan tu, dia boleh lawan habis, banting habis semua dia punya HP, dia punya planner, semua dia punya staff dia boleh atur dengan secantiknya. Walaupun dia punya keserius, dia punya kadang-kadang dia pun bergurau jugalah. Saya pun terima kasih dia. Sebab kalau bukan dia juga, macam mana saya boleh berdiri dengan cepat. Keempat, saya punya tutor. Saya tutor itu Mr. Lim Beng Han lah. Dia ini bagi satu challenge for 14 days. Ya, saya faham juga. Sebab kalau dia tidak bagi 14 days, saya pun malas juga mau buat video ni. Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana nak buat video ni. Sebab saya pun, walaupun saya starting mau jadi YouTuber, tapi itu pun susah juga bagi saya bercakap. Biasanya saya upload video yang okey, edit sikit, edit perkataan, sudah okey. Tapi sekarang mau saya bercakap depan kamera ini, saya pun memang tidak mahir. Tapi terpaksa juga sebab saya terima dia punya challenge. Saya mau guna positif punya untuk terima dia punya challenge dan mengatasi masalah saya. Itulah saya buat video yang macam ni lah. Ini saya mau bagi tahu,
Apa yang mereka boleh lakukan tuh, saya pun boleh lakukan. Tiada masalah untuk kita gagal. Hanya satu niat saja yang kita boleh buat, ialah kita mau atau tidak. Itu yang saya rasa dalam PKP down punya. Lepas tu saya macam mana bangkit pula. Yang ini bagi setiap orang, walaupun di mana-mana bidang, mereka akan rasa down juga. Walaupun orang kaya pun dia ada masalah dia juga. Untuk kewangan, untuk apa. Sebab mereka mengejar lebih tinggi. Ini ialah kehidupan sudah di masyarakat ini. Tapi kita berbalik, kita terfikir, selain kita boleh mengejar ini barang, apa yang tenaga positif bagi kita. Macam sekarang down. Di sini pun macam mereka sekarang industri pelancongan pun down, semua pun down. Saya faham. Sebab saya tengok mereka punya Facebook dia, kalau dulu kan banyak dia punya promo, kena tidak kena pun dia SMS, ada promotion hotel apa ini, hotel apa ini, apa semua tu. Tapi sekarang semua pun sunyi. Ini pun salah satu ekonomi terpantut punya. Mengapa kita perlu rasa sendiri bersyukur, sebab kita masih ada kawan. Kawan saya ini semua dapat ceritalah, memang komuniti Sabahan YouTubers, komuniti Sarawakian YouTubers, komuniti Malaysian YouTubers. Saya punya kawan-kawan parti politik, kawan-kawan daripada ex-colleague, kawan-kawan sekarang punya help COVID punya, dan kawan-kawan yang saya add saya punya, like saya punya YouTuber, komen saya punya YouTuber, like saya punya Facebook. Jangan lupa bagi tahu saya punya Facebook itu. Kalau kamu ada nampak saya Isaac Health Planner, tolonglah add saya punya sebagai kawan lah. Sebab kita anggap kamu semua sebagai saya punya kawan. Ya, kalau ada apa-apa komen, kamu rasa mau bagi tahu saya, boleh komen saya terima kamu punya komen dengan secara terbuka. Tapi di sini saya mau bagi satu bukan kira amanat lah, satu pesanan kepada kamu semua. Kegagalan memang selalu kita bertemu. Tapi macam mana kamu punya kegagalan boleh diatasi. Macam contoh Thomas Edison kan, dia mencipta lampu kan, kamu pun tahu juga. Macam dia bukan satu hari saja ataupun satu kali saja dia boleh buat berjaya cipta lampu. Mereka pun ketawa dia, mengapa dia boleh buat ini. Ini bukan nonsense punya, orang pun ketawa dia. Yang ini Thomas Edison ini orang pun bilang ini cacat akal punya, itu tak boleh terpandai punya itu. Jadi last dia terbukti dia boleh buat, sebab dia punya semangat yang kental itu, semangat yang yakin itu. Itulah yang terpenting sekali untuk kita buat yang terbaik untuk kita punya sendiri. Setiap bidang mesti mencapai ada kegagalan dia punya hari, tapi macam mana kita belajar dari kesilapan, kegagalan kita, itulah yang hikmah dari belakangnya lah. Saya pun terfikir juga macam mana saya punya perjalanan walaupun PKP ini. Tapi sekarang saya ada target sudah, macam mana saya nak buat, macam mana saya mau improve saya punya YouTube channel. Saya punya Isaac Sabahan YouTube channel, macam mana saya mau menambahkan saya punya like, comment, share, notification. Sama saya punya Facebook juga, saya punya pekerjaan juga saya sebagai satu co-way agent, sebagai satu co-way health planner. Saya pun perlu juga berusaha untuk buat. Ini salah satu. Selain itu saya pun nak cuba buat dengan
cuba yang lain-lain bidang yang saya tak pernah menceburi, macam online business. Sebenarnya ini saya pun query drop juga sebab saya pun tidak tahu macam mana nak buat. Itu saya pun susah juga. Tapi yang penting saya terfikir saya boleh buat, saya mesti boleh buat. Ini keyakinan saya. Dan sekarang bukan masa untuk kita menghadap, bukan masa untuk kita takut ini PKP. PKP ini tetap akan jalan juga walaupun itu sebab pandemik COVID ini memang belum dapat diselesaikan sampai hari ini pun. Walaupun kita sudah bebas untuk berjalan habis PKP, jangan kita terfikir dia punya itu efek belum ada sebab kita pun perlu jaga kita punya social jarak, social distancing, kita punya pakai mask, cuci tangan selalu, itu kita pun perlu jaga juga ya. Sama kita pun masa saya terfikir seorang cakap saya punya families pun pernah juga bercakap, apa kamu punya maklumat tujuan ni ya? Tengok kamu punya maklumat tujuan macam tiada apa. Macam mana kau punya semua bidang pun mau ceburi. Tapi dia ini sebenarnya bagi saya dia bukan satu komen yang dia punya komen yang negatif lah sebab dia pun risau macam mana kamu punya perjalanan seterusnya kan. Tapi saya take dia punya, saya tidak ignore dia punya, tapi saya take dia punya sebagai saya punya pendorong juga lah. Sebenarnya hari ini saya buat ini ini pun satu challenge untuk yang penting yang 14 days challenge Mr. Ray itulah saya akan tunggu juga itu. Saya akan buat juga. Nanti saya dapat 14 hari saya sendiri akan buat 28 hari by myself. Saya yakin saya boleh buat. Sebab 14 hari saya rasa senang sajalah. Yang penting saya ikut dia punya konten, saya tahu dia punya konten mau buat apa, saya buat. Itu saja saya rasa saya boleh buat itulah. Sama yang itu YouTubers punya saya akan teruskan buat juga. Sebab mengapa? Yang pertama sekali bukan saya mau famous, bukan saya mau orang tahu saya ini Isaac ini YouTuber ini semua nih. Sebenarnya dalam bidang YouTubers nih, apabila saya starting untuk mendalami mau buat ini YouTubers, saya baru perasan apa yang mereka sekarang dalam pikiran buat ini kan sebenarnya dia ialah dia punya reality life dalam dia punya perasaan reality life, apa dia punya kadang-kadang kamu rasa dia ini PK ataupun kamu rasa dia punya mereka buat TikTok video kah, gaming video kah, sebenarnya mereka pun ada dia punya bakat masing-masing dan mereka di dalam menceburi ini bidang kan sebenarnya dia pun bagi satu panduan kepada kehidupan seharian. Mereka akan bagi semua YouTuber, semua pun Syabas, Tanya, semua tu mereka sebab mereka beranikan diri untuk menceburi bidang yang ini. Mereka sudah berusaha banyak, hanya kita tidak tahu di sebaliknya kita punya YouTubers punya kesusahan. Ini saya baru faham apa yang dia punya. Ini pun saya rasa yang saya akan lagi bersungguh-sungguh dalam bidang Sabahan YouTubers ni, community YouTubers untuk membuat video yang lebih menarik, video yang lebih bermanfaat kepada semua, terutamanya di Sabah, Sarawak dan Malaysia. Sebab we love Malaysia kan, orang Sabah sandakan Malaysia. This is because I am a Sabahan. This is because I am a Malaysian. Because I am a Sandakanis. Sorry. Saya salah ucap apa. Yang last, kamu jangan lupa stay positif. Buat apa yang kamu rasa betul. Jangan kamu buat terputus asa. Sebab semua dalam tangan, semua dalam hati kamu.
semua yang terbaik. Jadi saya pun di sini tidak mau panjang lebar lah. Nanti boring pula kan tercerama saya punya cerita-cerita ini. Jadi saya di sini last saya bagi tahu kita sama-sama kita memerangi ini COVID-19 dengan stay at home, stay buat manfaatkan kamu dalam PKP ini dengan berbagai cara, berbagai kamu adalah berbakat, kamu adalah seorang berpotensial, kamu yakin boleh, saya pun yakin boleh, semua pun yakin boleh. At last, kalau kamu suka saya punya video, please click like, share, and subscribe my video. Jangan lupa juga notification sama yang komen bagi saya untuk saya memperbaiki dan buat yang terbaik. Sekian, terima kasih. We will see you again. This is the second days of challenge. Kita akan jumpa the third day of video challenge. Thank you.